Ya, ya, assalamualaikum Aquarius, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian Aquarius, ini tentang hubungan ya, yang akan saya tarik energinya Aquarius sendiri, dan ini tentang apa ya istilahnya yang membuat Aquarius menarik di mata dia gitu ya. Itu apanya, seperti apa begitu. Nanti kita readingkan tentang hal itu gitu ya, itu. Dan ini general reading dan juga timeless. Kalau kalian buka kapan aja readingan ini, kalau memang resonate untuk kalian ya ini readingan untuk kalian, kalau enggak berarti untuk yang lainnya begitu ya, itu. Dan ya langsung kita readingkan aja di sini. Kartu yang muncul pertama ini ada heart to heart conversation ya. Itu untuk Aquarius yang menarik di mata dia ini tentang kejujurannya gitu ya, tentang kejujuran, keterbukaan ya. Itu istilahnya tentang apa ya, kalau misalkan ada hubungan dengan dia yang dibicarakan itu secara dari hati ke hati gitu ya, dari hati ke hati masing-masing begitu, yang pastinya kan tentang kejujurannya gitu ya, itu. Dan di sini ada what waiting for juga. Si Aquarius ini sabar untuk menunggu ya, itu orangnya setia menunggu begitu ya, setia menanti, sabar menunggu gitu. Dan kemudian di sini ada religious factor. Di sini misalkan ada banyak perbedaan di sini ya, banyak perbedaan, banyak permasalahan gitu ya. Itu mungkin di sini perbedaannya mungkin karena kalian ini beda tempat tinggal mungkin ya, atau istilahnya beda kota, provinsi, atau beda negara, mungkin beda keyakinan ya, beda status, kemudian usia, pendidikan, dan pemahaman juga ya, sering salah paham gitu ya. Dengan religious factor di sini mungkin ada perbedaan-perbedaan dalam hubungan di sini antara Aquarius dengan si dianya, akan tetapi dengan banyaknya perbedaan tersebut, berpikirnya untuk Aquarius ini istilahnya gimana cara apa ya, cara bisa menerimanya gitu ya, cara bisa menerimanya si Aquarius itu seperti apa meskipun banyak perbedaan gitu ya. Itu si Aquarius cepat-cepat mengkomunikasikan itu gitu ya. Di sini karena ada honeymoon, untuk misalkan ada kesalahpahaman gitu ya tentang perbedaan semuanya tadi gitu, ada salah paham di situ, si Aquarius cepat-cepat memberikan komunikasi atau mengklarifikasi mungkin ya, kalau misalkan ada permasalahan gitu. Dan ini mungkin kalau kalian LDR ya, ini lewat sosmed begitu ya, ingin semuanya bisa terselesaikan langsung gitu, atau mungkin secara face to face ya, atau secara ketemuan gitu, yang penting bisa terselesaikan dulu permasalahan-permasalahan, baru si Aquarius itu menjadi tenang gitu, orangnya seperti itu. Jadi kayak misalkan ada banyak permasalahan atau perbedaan, ini si Aquarius orang yang ingin secepatnya menyelesaikan gitu ya, mungkin membuka komunikasi agar bisa terselesaikan gitu ya, atau segera untuk menemuinya, untuk mungkin mengklarifikasi atau menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya. Itu untuk si Aquarius, di mata dia ada kelebihan di situ gitu ya. Itu jadi kayak nggak ingin menunda-nunda permasalahan gitu. Yang penting kalau ada permasalahan, ada perbedaan ya langsung aja diselesaikan, biar apa ya, biar keduanya bisa menjadi tenang, bisa menjadi nggak ada konflik yang berkelanjutan gitu ya. Itu dan di sini ngelihat si Aquarius orangnya pintar berkomunikasi di sini orangnya. Dan kemudian ada flirt. Flirt itu kan istilahnya kartu apa ya, kartu pertama, kartu kangen gitu ya. Berarti di sini kalau saya lihatnya si Aquarius ini orang yang ngangenin gitu ya, ngangenin di dianya gitu. Istilahnya misalkan nggak ketemu berapa menit atau berapa jam gitu ya,
atau mungkin berapa hari, berapa minggu gitu, si dianya ngerasa kangen aja gitu ya. Itu meskipun misalkan kalau kayak si Aquarius sibuk dengan dirinya sendiri gitu, istilahnya di proses kehidupan masing-masing gitu ya, dia kayak istilahnya dia nggak ingin jauh dari si Aquarius gitu, karena Aquarius ini orangnya ngangenin di mata dia gitu. Itu. Dan kemudian di sini itu tentang hubungan ya. Kemudian di sini tentang hal yang lain. Mungkin di segi yang lain ya, di segi hubungan yang lain gitu, atau mungkin masuk ke hubungan juga masihan gitu. Mungkin di bisnis, usaha, karir, keuangan, atau segi yang lainnya. Untuk si Aquarius itu di mata dia ini ada Ten of Wands ya. Itu orangnya kayak kelihatan banyak beban, karena beban di pundak keluarga si Aquarius ini ada di Aquarius sendiri gitu ya. Istilahnya beban keluarganya Aquarius di sini ini dibebankan oleh Aquarius sendiri. Dia ngelihat itu dan ngelihat bahwa sebenarnya Aquarius ini penuh dengan beban berat yang dipanggulnya gitu ya, terutama untuk keluarganya gitu. Itu. Dan kemudian di sini ada The Fool. Si Aquarius berhati-hati dalam melangkah di sini orangnya ya, itu karena istilahnya kayak nggak mau resiko besar ditanggung nantinya gitu. Makanya si Aquarius lebih memilih untuk berhati-hati dalam melangkah begitu. Itu. Dan di sini bisa menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi dalam dirinya si Aquarius, terutama tentang beban tersebut ya. Itu makanya lebih berhati-hati dalam melangkah atau mengambil keputusan ya. Itu orangnya lebih ke berhati-hati di situ. Dan di sini ada Six of Swords ya. Si Aquarius ini orang yang tidak mau melihat ke belakang gitu ya. Inginnya untuk tentang hal-hal ke depan aja, tujuan ke depannya aja begitu yang dituju Aquarius di sini ya. Itu karena ini di depan itu kan ada ada hijau, bukit hijau gitu ya. Itu kan keberlimpahan di situ. Itu. Dan di sini si Aquarius tetap memandang ke depan, tujuan ke depan itu apa ya, itu yang dituju si Aquarius begitu ya, dan tidak ingin melihat ke belakang lagi begitu. Dan di sini ada Eight of Swords. Si Aquarius kalau misalkan ada permasalahan nih, banyak yang dipikirin gitu ya, itu tuh kayak logikanya diturunkan dulu gitu ya, istilahnya nggak memakai logika dulu begitu. Kalau ada permasalahannya, yang dipakai adalah intuisinya atau feelingnya si Aquarius gitu. Gitu, kayak kata hatinya lah ya, kata hati, keyakinan gitu ya. Jawabannya dari semua permasalahan itu kan balik ke diri sendiri gitu ya. Jadi otomatis menanyakan di dalam hatinya itu untuk semua permasalahan atau semua tujuan yang ingin dicapai, yang ingin diselesaikan, semua itu bagaimana dan harus kedepannya seperti apa. Itu tuh kayak menanyakan ke diri sendiri gitu ya. Itu kayak memakai intuisi, feeling sendiri gitu ya, kata hati sendiri gitu yang diyakini itu. Makanya bisa menyelesaikan semua permasalahan dengan cara seperti itu. Dan mungkin kayak istilahnya kalau misalkan di logika seperti nggak mampu gitu ya, nggak mampu untuk menyelesaikan secara logika, tetapi bisa menyerap dengan energinya sendiri, harus seperti apa dan bagaimana cara menyelesaikannya ya, itu pakai feeling, intuisi ya. Karena di sini kayak seperti mungkin ada permasalahan yang belum bisa diselesaikan secara logika gitu ya, karena ini kan matanya tertutup, tangannya ke tali di belakang, kemudian ada pedang-pedang banyak ditancapkan di tanah, bukan dipegang gitu ya. Jadi istilahnya di sini si Aquarius kalau misalkan permasalahannya belum bisa ada jalannya, misalkan belum ada jalan keluarnya gitu ya, itu tuh menanyakan di intuisinya sendiri, feelingnya sendiri ya, itu kata hati sendiri begitulah ya. Itu jadi
Itu yang bisa memunculkan jawaban yang benar untuk proses kehidupan Aquarius gitu. Dan di sini ada Nine of Pentacle, yang mana untuk segi materi di sini ya, materi atau kebahagiaan ini si Aquarius sudah ada gitu ya, itu. Dan kalau misalkan dipresentasekan juga sudah 90% ada di Aquarius gitu. Jadi kayak istilahnya enggak apa ya, sebenarnya untuk orang lain yang misalkan kekurangan, ini Aquarius sudah dilihat di mata dia ini sudah mempunyai kelebihan dari segi materi atau kebahagiaan gitu ya. Itu yang ada di Aquarius itu sekitar 90%-nya kalau ini contoh saya presentasekan aja gitu ya, itu. Dan meskipun dengan apa ya, kepemilikan yang segitu, itu si Aquarius bisa memberikan, atau ini Six of Pentacle ya, bisa memberikan ke orang yang membutuhkan atau berbagi, bersedekah begitu ya, atau mungkin ke anak-anaknya si Aquarius sendiri, orang-orang terdekatnya gitu ya. Itu meskipun dari segi materi sekitaran 90% begitu ya, dan mungkin dirasa oleh si Aquarius ini kayak yang enggak lebih-lebih amat gitu ya, akan tetapi cukup mungkin ya, meskipun kalau yang kekurangan itu 90% ini benar-benar sudah melimpah kan gitu. Itu, dan si Aquarius dengan energi seperti itu tetap berbagi ya, dengan mempunyai kelebihan seperti itu tetap berbagi begitu ya, bersedekah, memberikan apa ya, ke orang-orang yang dicintai, ke orang-orang terdekat begitu. Itu baik dari materi atau dari skill, dari kebaikan, dari yang lainnya gitu kan ya. Berbagi itu kan nggak harus dengan materi ya, meskipun ini saya contohkan sebagai materi secara persentasenya gitu. Itu dengan cara seperti itu si Aquarius bisa mencapai karir keuangan, bisnis usaha yang lebih melimpah lagi, lebih bangkit lagi, lebih apa namanya, lebih berkembang lagi gitu ya. Itu sih. Jadi misalkan kedudukannya juga lebih mapan lagi itu dengan cara seperti itu sih ya. Itu kayak istilahnya nggak pelit dalam berbagi ilmu, mungkin kalau di karir ya. Kalau di bisnis usaha ya nggak pelit dengan berbagi materi keuangan gitu, jadi malah justru lebih meningkat gitu ya, lebih meningkat gitu, lebih ada perkembangan gitulah ya, peningkatannya dari situ. Dan di sini dengan energi yang ada di sini nih, si Aquarius orang yang suka berbagi ya, itu ke orang yang membutuhkan atau ke orang-orang tercinta di sekitarnya gitu, atau ke orang lain gitu ya, yang pasti suka berbagi lah ya, berbagi dari semua segi ya, nggak cuma materi aja gitu. Dan kemudian di sini dengan Queen of Pentacle ini, si Aquarius di mata dia ini benar-benar sudah melimpah gitu ya, karir sudah mapan, bisnis usaha sudah berkembang gitu ya. Itu, dan orangnya setia juga di sini. Itu di mata dia seperti itu ya, dan bisa mengendalikan semuanya ya. Namanya Queen itu kan seorang ratu ya, ratu itu kan bisa mengendalikan bawahannya ya, otomatis bisa mengendalikan orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya, itu, atau mengendalikan situasi kondisi gitulah ya, agar lebih tetap memberikan kebahagiaan ya, keberlimpahan gitu, arahnya seperti itu. Dan kalau saya lihatnya di sini si Aquarius orang yang kuat sih ya, itu orang yang kuat dan mempunyai energi yang seperti itu ya. Memang untuk energinya di sini untuk si Aquarius lebih kayak menjalani kehidupan ini dengan penuh kehati-hatian sih, nggak mau ambil resiko yang lebih besar gitu ya. Itu jadi kayak istilahnya mungkin ada di masa lalu pernah ada permasalahan yang beresiko tinggi, kemudian si Aquarius melalui itu, bisa juga seperti itu, dan pada akhirnya sekarang kayak mengambil
pembelajaran dari situ, dan lebih ke berhati-hati aja untuk menjalani kehidupan gitulah ya, orangnya seperti itu ya. Di mata dia si Aquarius seperti itu. Oke ya. Ini bagus untuk readingannya buat Aquarius ya. Kenapa dia tertarik ke Aquarius ya, ini yang menarik di Aquarius tentang hal ini gitu. Itu oke ya. Kalau misalkan kalian yang melihat readingan ini zodiak Aquarius, kalau memang ini resonate, entah itu 1, 2, 3 atau semuanya gitu ya, itu ini resonate untuk kalian ya. Akan tapi kalau enggak semuanya, berarti bukan energi kalian yang saya tarik gitu, energi Aquarius yang lain gitu. Kemudian yang kalian yang melihat readingan ini yang bukan zodiak Aquarius, kalau memang kalian tertarik ke Aquarius tentang hal ini ya berarti ini resonate untuk kalian. Tapi kalau enggak ya sama tadi ya, ini readingan bukan untuk kalian gitu ya. Itu oke, ini general. Dan kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Bisa kalian personal reading tentang permasalahan kalian sendiri lebih detail begitu ya, dan bisa kita readingkan begitu. Oke, saya rasa ini readingannya. Kita ketemu dengan video saya yang lain ya. Assalamualaikum Aquarius, dan bye.